Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran daring. Semoga para siswa sekalian dalam keadaan sehat tak kurang suatu apapun. Amin. Baiklah anak-anak, kita mulai pembelajaran hari ini. Pada video ini kita akan melanjutkan materi untuk bab 2 yang membahas mengenai menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Pada video pertama dan kedua, kita sudah bersama-sama mempelajari mengenai pembukaan beserta Undang-Undang Dasar 1945, bagaimana maknanya setiap alinea, kemudian kedudukannya seperti apa, dan fungsinya seperti apa. Sudah kita bahas pada video pertama dan kedua bab 2. Pada video ini akan dibahas submateri berikutnya, yaitu mengenai peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional serta melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama, mengenai peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Kehidupan sekolah kalian dapat diibaratkan sama dengan kehidupan suatu negara. Keduanya memiliki peraturan. Kehidupan di sekolah diatur melalui tata tertib sekolah, sedangkan kehidupan dalam suatu negara diatur dalam konstitusi atau UUD. Setiap bangsa yang merdeka akan membentuk suatu pola kehidupan yang berkelompok yang dinamakan negara. Pola kehidupan kelompok dalam bernegara perlu diatur dalam suatu naskah. Naskah aturan hukum yang tertinggi dalam kehidupan Indonesia dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Selanjutnya, Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berisi pola dasar kehidupan bernegara di Indonesia. Semua peraturan perundang-undangan yang dibuat di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Semua peraturan perundang-undangan yang dibuat di Indonesia harus berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus patuh pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kepatuhan warga negara terhadap Undang-Undang Dasar 1945 akan mengarahkan kita pada kehidupan yang tertib dan teratur. Ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan bernegara akan mempermudah kita mencapai masyarakat yang sejahtera. Itulah sebabnya mengapa kita sebagai warga negara harus patuh terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Lantas, apa akibatnya jika Undang-Undang Dasar 1945 tidak dipatuhi oleh warga negara? Jika Undang-Undang Dasar 1945 tidak dipatuhi, maka kehidupan bernegara kita mengarah pada ketidakharmonisan. Akibatnya bisa terjadi kerenggangan dalam masyarakat dan lebih jauhnya perpecahan dalam masyarakat. Siapa yang dirugikan? Semua warga negara Indonesia, karena hal itu dapat berakibat tidak terwujudnya kesejahteraan, bahkan mungkin bubarnya NKRI. Marilah kita berkomitmen untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945. Itulah tadi mengenai peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Berikutnya kita akan membahas yang kedua,
mengenai melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar atau konstitusi memiliki dua sifat. Yang pertama, konstitusi itu dapat diubah, dan yang kedua tidak dapat diubah. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi atau hukum dasar tertinggi bangsa Indonesia adalah konstitusi yang digolongkan sebagai konstitusi yang dapat diubah. Hal ini terlihat dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 yang mensyaratkan bahwa untuk mengubah Undang-Undang Dasar tahun 1945 yakni 2/3 anggota MPR harus hadir dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari keseluruhan anggota MPR. Sejak tahun 1999, MPR telah mengadakan perubahan atau amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebanyak 4 kali. Jadi, untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945 harus memenuhi persyaratan, yakni 2/3 anggota MPR harus hadir dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari keseluruhan anggota MPR. Nah, tapi juga ada ketentuan lain dalam melakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Ada kesepakatan dasar berkaitan dengan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Kesepakatan dasar itu terdiri atas 5 butir, yaitu yang pertama, tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi yang dirubah adalah pasal-pasalnya, bukan pembukaannya. Yang kedua, tetap mempertahankan bentuk NKRI tertuang pada pasal 1 ayat 1. Jadi NKRI tidak boleh dirubah menjadi negara bagian atau federal. Yang ketiga, mempertegas sistem pemerintahan presidensial tertuang pada pasal 4. Yang keempat, penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal atau batang tubuh. Yang kelima, melakukan perubahan dengan cara adendum atau ketentuan atau pasal tambahan. Itulah beberapa ketentuan dalam merubah Undang-Undang Dasar 1945. Tentunya seperti tadi disebutkan, pembukaannya tidak dirubah. MPR sebagai lembaga yang berhak mengubah Undang-Undang Dasar 1945 telah menyepakati tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kesepakatan MPR tersebut tertuang dalam Ketetapan MPR nomor 9/1999 bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak akan diubah. Alasannya bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat cita-cita bersama, memuat tujuan-tujuan yang biasa juga disebut sebagai falsafah kenegaraan, yang kemudian menjadi kesepakatan pertama bangsa Indonesia dalam membangun wadah NKRI. Selanjutnya, Pancasila sebagai dasar-dasar filosofis. Pancasila sebagai dasar-dasar filosofis terdapat dalam pembukaan UUD 1945 yang merupakan kesepakatan pertama penyangga konstitusionalisme
Dengan tidak diubahnya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tidak berubah pula kedudukan Pancasila sebagai dasar filosofis negara Republik Indonesia. Adapun yang berubah adalah sistem dan lembaga untuk mewujudkan cita-cita berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Institusi negara seperti lembaga legislatif atau DPR maupun lembaga yudikatif atau kehakiman yaitu MA dapat berubah. Tetapi Pancasila sebagai dasar negara tetap menjiwai perubahan bentuk dan fungsi lembaga negara tersebut. Jadi, kalau tadi dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang bisa dirubah adalah pasal-pasalnya, namun pembukaannya tidak boleh dirubah. Begitupun dengan Pancasila, sebagai dasar negara, ini juga tidak boleh dirubah. Tapi kalau sistemnya atau lembaganya bisa menyesuaikan dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Bagaimana jika pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diubah? Apabila pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diubah, dengan sendirinya kesepakatan awal berdirinya negara Indonesia merdeka akan hilang. Dengan hilangnya kesepakatan awal tersebut, sama saja dengan membubarkan NKRI. Hal ini tentunya harus dihindari oleh seluruh bangsa Indonesia. Dengan cara tetap menghayati, mendukung, dan mengamalkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terdapat dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Artinya, dengan mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu sama saja menghilangkan kesepakatan awal dalam mendirikan NKRI. Itulah mengapa kita harus melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 ini bukan hanya dilakukan dengan tidak mengubah pembukaan, tetapi yang tidak kalah penting adalah melaksanakan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setiap lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara wajib melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945. Itulah cara kita sebagai warga negara dalam mempertahankan negara Republik Indonesia, khususnya mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945. Itulah tadi materi kita hari ini mengenai peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional serta melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekian video pembelajaran hari ini, semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.